Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari dengan NIM 0614 1282 02 50 23. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah fenomena atau kasus terkait urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dilansir dari detik.com, mengatakan bahwa survei dari Digital Civility Index 2020 yang dibuat dari teknologi Microsoft menyebut netizen di Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Survei ini dilakukan pada April sampai Mei lalu dan melibatkan 16.000 responden dari berbagai usia. Responden memberikan nilai 0 sampai 100 tentang paparan berita hoax, ujaran kebencian, penipu, atau diskriminasi di dunia maya. Dengan risiko terbesar di netizen Indonesia antara lain adalah hoax dan penipuan yang naik menjadi 13%, ujaran kebencian naik 5%, dan diskriminasi turun menjadi 2%. Nah, fenomena ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran diri terkait pentingnya bersikap sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Karena makna dari Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku. Dengan kata lain, sikap kita bangsa Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Sedangkan mengenai fenomena ini, pada kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti adanya hoax atau berita palsu dan penipuan yang telah melenceng dari makna sila pertama, yaitu mengenai nilai ketuhanan atau nilai religius, serta adanya diskriminasi dan komentar ujaran kebencian di media sosial yang tidak mencerminkan adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, yang merupakan nilai dari sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Namun, mengenai survei tersebut bukan berarti kita dapat melabeli semua warga Indonesia itu tidak sopan, karena kita tidak bisa melupakan fakta bahwa tidak semua orang Indonesia yang mengikuti survei, melainkan hanya sebagian saja. Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, kita bisa menjadikannya sebagai tolak ukur untuk bisa lebih memperbaiki diri. Dengan kata lain, solusinya adalah dengan terus melakukan introspeksi diri terkait bagaimana perilaku kita selama ini, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Serta dari lembaga pendidikan atau pihak yang berwenang bisa dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai cyber ethics atau etika dalam berinternet yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang meliputi 1. Melakukan interaksi seperti dengan manusia pada umumnya. 2. Menggunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak menyebabkan orang lain tersinggung. 3. Tidak memberikan info-info yang belum valid. 4. Selalu memperhatikan kata-kata yang ditulis. 5. Tidak menggunakan kata-kata yang mengandung sara. 6. Berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. 7. Menghindari perselisihan. 8. Berhati-hati dalam menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu 9. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.